Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Firmansyah dari kelas 6C Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas sistem cerdas, tugas 4 tentang dataset yang saya pakai itu dataset tentang game, di mana studi kasus yang saya pakai itu prediksi prediksi skor game berdasarkan fitur konsol dan ulasan. Langsung masuk ke kode programnya aja ya. Di sini di bagian pertama yang import library itu dari import NumPy SNP sampai from TensorFlow class layer itu tuh tujuannya itu untuk nge-import si library-nya. Jadi kayak maksudnya itu si NumPy dan Pandasnya itu untuk manipulasi data numerik dan tabular. Terus trend test split-nya itu untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji. Yang selanjutnya itu ada standar scalar itu untuk normalisasi fitur numerik. Yang selanjutnya ada classification report sama akurasi score itu tuh untuk ngevaluasi performa model. Yang selanjutnya itu ada sequential dan dense membangun jaringan saraf dengan keras. Yang selanjutnya itu ada upload file ke collab ya. Yang kedua itu tujuannya itu untuk saya ngupload file games CSV-nya, maksudnya itu ngupload datasetnya lah. Dan yang ketiga itu tampilkan apa load dataset itu tuh untuk ngebaca file yang tadi udah saya import atau udah saya eh, upload gitu ke Google Colab-nya. Selanjutnya empat itu udah tampilkan ringkasan awal itu tuh untuk menampilkan nama-nama kolom dan jumlah nilai kosong di masing-masing kolom. Penting ini tuh penting untuk eksplorasi awal data. Yang selanjutnya itu ada grup kolom yang tidak diperlukan jika ada ya. Ini tuh atau pembersihan data lah ya simpelnya. Di game di sini itu kayak di game namanya itu dianggap tidak relevan untuk prediksi, makanya itu dihapus. Terus untuk drop itu tuh untuk menghapus baris dengan nilai kosong agar data bersih sebelum dilatih ke modelnya. Yang selanjutnya itu ada buat label ya. Yang keenam itu tuh eh, untuk ngebuat baliknya kayak judulnya untuk ngebuat label target atau score label eh, angka angka satu untuk skor game yang lebih dari 80 atau dianggap tinggi dan nol itu untuk skor yang kurang dari 80 atau rendah. Misalnya ada pisahkan fitur dan label ya. Di sini tuh maksud dari X itu tuh untuk fitur predikator atau tanpa kolom target atau skor dan skor label ya. Yang Y-nya itu untuk label target klasifikasinya. Yang ke-8 selanjutnya ada one hot encoding. Itu tuh eh, untuk mengubah kolom kategorikal, misal jenis konsol, genre, dan sebagainya, menjadi format numerik biner agar bisa digunakan dalam model aneh gitu. Yang selanjutnya yang ke-9 itu ada normalisasi fitur numerik. Ini tuh untuk menstandarkan fitur numerik agar memiliki main 0 dan standar deviasi 1 untuk membantu mempercepat dan stabilkan proses training aneh. Yang ke-10 itu ada split data ya. Split data itu tuh membagi dataset menjadi baik dibagi dua gitu, kurang lebih di mana 80% data data latih yaitu X train sama Y train. Sedangkan 20% data ujinya yaitu X test dan Y test. Nah, untuk si random state 40 sama dengan 42 itu agar hasilnya bisa direproduksi. Yang ke-11 itu ada namanya bangun model an ya. Ini tuh membangun model jaringan saraf berlapis. Kayak lapisan input 32 itu neuron aktivasi relu. Terus ada hidden layernya itu 16 neuron relu. Sedangkan yang terakhir juga ada si outputnya itu yang dense dense paling paling bawah itu yang satu itu satu neuron atau sigmoid itu tuh cocok untuk klasifikasi binernya. Yang ke-12 itu ada kompilasi ya. Ini tuh si binary cross entropinya itu fungsi itu tuh untuk fungsi loss untuk klasifikasi binernya. Terus ada adabnya itu untuk algoritma
optimasi yang efisien, sedangkan akurasinya itu untuk metrik evaluasi performa model. Yang 13 selanjutnya ada training model atau training model lah. Ini tuh untuk melatih model selama 50 epoch dengan ukuran batch 16. Maksudnya itu ada verbose sama dengan satu itu untuk menampilkan progres pelatihan di terminalnya. Yang selanjutnya ada evaluasi, yang ke-14 yang terakhir ada evaluasi. Ini tuh di mana si model menghasilkan probabilitas dikonversi menjadi label biner dengan threshold 0,5. Kemudian dihitung akurasi prediksi, terus laporan klasifikasi, precision, recall, F1 score untuk masing-masing kelas. Jadi kode ini tuh kayak untuk membentuk alur machine learning supervised untuk klasifikasi biner dengan jaringan saraf tiruan. Yang selanjutnya itu di outputnya ya. Sebelumnya yang awal ya ini yang saya bilang untuk masukkan filenya. Maksud dari ini tuh kayak si ePouch itu tuh maksudnya itu ePouch yang 50/50 atau kalau di atas ini yang 2/50 itu tuh proses training yang dilakukan selama 50 iterasi atau ePouch. Terus juga ada kayak 740 itu tuh jumlah batch yang akan diproses. Yang selanjutnya itu ada di bagian evaluasinya yang ada di paling bawah. Nah, maksud akurasi 1.0 itu akurasi 1.0 itu maksudnya 100%. Model memprediksi semua data uji dengan benar tanpa adanya kesalahan klasifikasi. Yang selanjutnya ada bagian 3 itu laporan klasifikasi. Klasifikasi ya. Eh, di sini saya pertama ingin menjelaskan itu penjelasan metrik untuk kelas 0 atau skor labelnya 0. Precision 1.00 itu semua yang diprediksi sebagai skor rendah, benar-benar skor rendah. Selanjutnya ada recall yang 1.00. Semua skor rendah berhasil dikenali. Yang selanjutnya ada F1 skor 1.00. Itu tuh harmonik dari precision dan recall maksimal. Yang selanjutnya ada metrik agregat. Itu tuh akurasi 1.00 sama dengan maksudnya itu akurasi keseluruhannya. Terus ada makro AVG itu maksudnya rata-rata tanpa pertimbangan proporsi kelas. Yang selanjutnya ada weight AVG atau rata-rata dengan mempertimbangkan jumlah data pada tiap kelas. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.